Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh Allah. Your words light up my heart. This connection I felt from the start. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Ajeng Puspaningrum dan kalian bisa memanggil saya Ajeng. Saya dari TBI 2. Di sini saya akan memenuhi tugas fikih dan saya akan menjelaskan tentang fikih yang berjudul fikih warisan. Fikih warisan. Warisan itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-irs. Al-irs itu sendiri atau al-miraj. Nah, al-miraj itu sendiri yang artinya peninggalan atau matruka. Nah, menurut terminologi fikih Islam, waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal untuk keturunan-keturunannya. Nah, dan tentu saja keturunan yang sudah memenuhi syarat pernikahan Islam secara baik. Dalam hukum waris Islam itu sendiri, yang berhak mendapatkan warisan dari sang pewaris adalah ada 5 orang, yaitu anak laki-laki dan perempuan, ayah, ibu, serta istri atau suami. Dan ahli waris yang lain kecuali 5 ini akan berhak mendapatkan warisan kecuali 5 kategori tersebut sudah tidak terpenuhi. Maka ahli waris yang lain yang susunannya lebih dekat dengan sang pewaris itu bisa mendapatkan warisannya. Jika ahli waris yang 5 ini sudah terpenuhi, maka ahli waris yang lain tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tiap 5 orang ini. Yang pertama, bagian anak laki-laki. Dalam pembagian warisan, anak laki-laki akan mendapatkan warisan yang paling akhir. Warisan anak laki-laki akan diberi ketika warisan anak-anak yang lain atau keturunan yang lain itu sudah selesai dibagi. Akan tetapi, seperti yang sudah kita pahami bahwasanya warisan anak laki-laki akan tetap lebih banyak dari yang lain. Karena dalam Islam susunan anak laki-laki adalah susunan keturunan yang terdekat dengan pewaris. Dan yang kedua, bagian anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan bagian asabah atau sisa apabila ada anak laki-laki, dan mendapatkan separuh atau setengah di bagian anak laki-laki. Quran surat An-Nisa. Dan pembagian untuk anak perempuan adalah setengah bagian harta jika 1 orang anak perempuan, dan 2/3 bagian harta jika beberapa orang. Kemudian bagian warisan ayah. Bagian warisan ayah yang ayah pewaris yaitu 1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak. 1/6 bagian ditambah sisa jika hanya mempunyai anak perempuan. Sisa atau sisa harta itu sendiri jika pewaris tidak mempunyai anak atau masih tidak mempunyai keturunan, dan 1/3 bila tidak meninggalkan anak atau pewaris itu sendiri tidak mempunyai istri dan anak, jadi 1/3. Kemudian hak pembagian untuk ibu, 1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak, 1/6 bagian jika mempunyai beberapa saudara. Jika pewaris ini tidak menikah atau tidak mempunyai anak, akan tetapi dia mempunyai saudara sekandung, dan 1/3 jika pewaris tidak mempunyai anak atau istri. Bagian ibu atau bapak masing-masingnya 1/6 dan dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak,
mempunyai anak, dan jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka bagian ibu dan bapak mendapat 1/6. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Quran surat An-Nisa ayat 11. Kemudian duda atau suami yang ditinggalkan istrinya meninggal, 1/4 bagian jika pewaris mempunyai anak, dan setengah bagian jika tidak mempunyai anak. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan pewaris atau yang berhak mendapatkan warisan susunan paling terdekat, kecuali 5 tadi. Yang pertama, kakek. Kedudukan kakek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada bapak. Jika tidak ada bapak jika yang sudah meninggal itu tidak mempunyai bapak, maka keturunan yang paling dekat adalah bapaknya bapak, atau kita bisa menyebutnya kakek. Nah, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kakek itu mempunyai kedudukan sebagai pengganti bapak. Nah, bagian-bagiannya adalah 1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak, 1/6 bagian plus sisa atau ditambah sisa jika pewaris hanya mempunyai 1 anak perempuan, sisa bagian harta jika pewaris tidak mempunyai anak. Kemudian nenek, seperti halnya kakek, nenek adalah susunan yang paling dekat dengan ibu. Jika memang ibu tidak ada, nenek bisa menggantikannya. Dan pembagiannya adalah 1/6 dengan syarat tidak ada ibu. Nenek terhalang mahjub atau tidak mendapatkan apa-apa bila masih ada ibu. Jadi jika masih ada ibu, nenek tidak berhak mendapatkan apa-apa. Kemudian kewajiban ahli waris kepada pewaris. Jadi kewajiban yang diwarisi kepada yang mewarisi adalah mengurus dan menyelesaikan pemakamannya secara baik dan tidak terburu-buru. Dan yang kedua, menyelesaikan hak hutang piutang yang sudah meninggal, perawatannya termasuk kewajiban pewaris maupun segala hutang-hutangnya, dan menyelesaikan wasiat pewaris. Mungkin sebelum pewaris itu meninggal, beliau menitipkan pesan bahwasanya ini dan itu wajib bagi yang ahli waris untuk menyelesaikan apa yang sudah dipesankan. Kemudian membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Dan yang berhak itu sudah saya sebutkan ya, 5 itu. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang piutang pewaris wajib hanya sebatas jumlah yang ditentukan, jumlah harta yang dibagikan. Jadi jika pewaris itu mempunyai hutang, wajib bagi ahli waris untuk menyelesaikan hutang piutang itu menggunakan uang yang sudah ditinggal oleh pewaris. Nah, syarat waris Islam. Jadi syarat warisan dalam Islam adalah meninggalnya seseorang atau pewaris, baik itu secara hakiki atau maupun hukum. Semisal hukum itu artinya dianggap sudah menghilang atau sudah meninggal, hilang dan tidak kembali. Dan yang kedua, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Jadi adanya pewaris yang sehat dan hakiki, wujudnya ada, tidak hanya nama. Dan kemudian seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah masing-masing. Jadi ada berapa saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, anak, cucu, nenek, itu harus diketahui dan difahami semua bagian-bagiannya. Dan kemudian berbicara tentang rukun waris, pewaris yakni orang yang meninggal dunia, ahli waris atau mereka yang berhak untuk mendapatkan warisan dan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, yang ketiga, harta warisan.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang rukun warisan atau tentang warisan secara detail. Ini yang bisa saya pahami tentang itu semua. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari yang saya berikan, dari yang saya jelaskan, dan mohon maaf sebesar-besarnya jika memang ada kesalahan kata. Dan insya Allah kita bisa berbagi ilmu secara baik dan benar. Kemudian tetap jaga diri semuanya, stay safe, stay healthy, selalu berdoa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Dan saya akan memulai dari bagian warisan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki akan mendapatkan warisannya jika mengikuti ketentuan-ketentuan. Ada 2 ketentuan. Yang pertama, cucu laki-laki akan mendapatkan warisan, tapi dia itu mendapatkan warisannya itu dari sisa tirkah, yaitu peninggalan. Dan dia pun akan mendapatkan peninggalan itu jika ahli pewaris itu sudah mendapatkan hak warisnya. Terus yang kedua, tidak ada mayit, hak waris yang pasti gitu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, dan saya akan memulai dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki itu akan mendapatkan warisan jika itu mengikuti ketentuan. Ada 2 ketentuan. Yang pertama, cucu laki-laki akan mendapatkan warisannya, tapi dia itu mendapatkan sisa tirkah, yaitu peninggalan. Dan itu pun dia harus menunggu sampai para pewaris itu mendapatkan hak warisnya yang pasti, yang bisa disebut itu asbabul furud. Asbabul furud. Yang kedua, tidak ada mayit yang masih hidup. Jadi kalau semuanya hak pewaris, kalau semuanya pewaris itu masih hidup, berarti si cucu laki-laki dari anak laki-laki itu tidak bakal dapat warisan, yang bisa disebut tuh terhalang oleh anak-anak yang lain. Jadi gini, maksudnya itu kalau semuanya ayahnya cucu, kalau semuanya si ayah itu mempunyai saudara masihan, dan saudara itu masih hidup, hak waris itu akan ke si saudaranya ayahnya gitu. Jadi yang anak cucu maksudnya anaknya ayah itu yang jadi cucu itu, dia gak bakal dapet warisan itu. Begitu. Selanjutnya bagian warisan cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan 1 atau lebih akan mendapatkan asabah jika cucu perempuan itu berkumpul dengan saudaranya yang sederajat. Yang kedua, cucu perempuan akan mendapatkan setengah warisannya jika dia itu sendirian, tidak memiliki saudara, dan juga tidak ada hak waris atau hak pewaris yang masih tidak ada hak pewaris lainnya.
seperti anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang ketiga, cucu perempuan 2 atau lebih akan mendapatkan 2/3 warisannya jika ada 2 atau lebih cucu perempuan terus dari anak laki-laki dan tidak ada ahli waris lainnya. Yang ketiga, tidak ada ahli waris yang mewarisi lebih tinggi. Gitu. Yang keempat, cucu perempuan dari anak laki-laki akan mendapatkan 1/6 warisan apabila tidak ada ahli waris asabah, yaitu anak laki-laki atau cucu laki-laki. Gitu. Oke, selanjutnya bagian warisan kepada saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki akan mendapatkan sisa asabah jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, tidak ada cucu laki-laki dari ayah. Yang ketiga, tidak ada bapak. Yang keempat, tidak ada kakek. Menurut beberapa pendapat, jika ada hak waris, jika ada ahli waris ini, maka warisan itu akan terhalang, yang bisa disebut mahjub, ya. Oke, selanjutnya bagian waris saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung akan mendapatkan setengah warisan asabah jika tidak memiliki saudara perempuan lainnya, jika tidak memiliki saudara laki-laki, jika tidak memiliki bapak, kakek. Terus yang kedua, saudara perempuan kandung akan mendapatkan 2/3 warisannya jika dia memiliki lebih saudara perempuan, tidak memiliki saudara laki-laki, bapak, kakek, dan tidak memiliki cucu dan tidak ada cucu laki-laki atau cucu perempuan. Selanjutnya pembagian warisan kepada saudara laki-laki sebapak. Saudara laki sebapak akan mendapatkan sisa asabah jika tidak memiliki anak laki-laki, tidak memiliki cucu laki-laki, tidak memiliki saudara kandung lainnya, dan juga tidak memiliki bapak, dan juga tidak memiliki kakek. Nah, itu menurut pendapat. Oke, sebenarnya masih banyak lagi seperti pembagian warisan anak laki-laki sebapak, habis itu pemberian warisan anak perempuan sebapak. Tapi kalau disimpulkan, itu semuanya sama seperti penjelasan yang pertama. Jadinya lebih baik saya tidak menjelaskan karena kalian sudah tahu dari awalnya, dan saya akan melanjutkan yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ahli warisan dan juga pembagian. Jadi di ahli warisan itu ada pembagiannya. Maksudnya itu seperti pemberian warisannya itu ada pembagian di dalam ahli waris. Dan pembagian itu ada 2, yaitu al-furud muqaddarah dan juga asabah.
Al-Furud Muqaddarah sendiri itu warisan yang sudah ditentukan. Jadi itu udah sesuai dengan porsinya sendiri. Lah, di dalam Al-Furud Muqaddarah sendiri itu ada beberapa pembagian yang sudah ditentukan, yaitu pertama sepertiga pembagi, yang pertama setengah pembagian, yang kedua seperempat pembagian, yang ketiga 1/8 pembagian, yang keempat 2/3 pembagian, yang kelima 1/3 pembagian, yang keenam 1/6 pembagian. Itu pembagiannya, berarti ada 6. Dan kemudian di asabah sendiri itu sistemnya itu lebih tidak tentu. Jadinya maksud dari tidak tentu itu sendiri itu maknanya itu maksud kayak gini, orang yang mendapatkan warisan tapi itu tidak tentu hasilnya itu berapa gitu. Jadi masih belum tentu, kayak dia dapat apa enggak, terus hasilnya itu berapa juga nggak tentu. Itu seperti itu asabah. Di dalam warisan sendiri itu terdiri dari ahli waris sendiri itu terdiri dari 3 macam, yaitu ahli waris. Yang pertama ahli waris ashabul furud, yang kedua itu ahli waris asabah, yang ketiga itu ahli waris gabungan, yaitu furud dan asabah. Yang pertama ahli waris ashabul furud itu ahli waris yang diberikan kepada ibu, anak seibu, anak sebapak, seperti itu. Sedangkan yang asabah sendiri itu anak kandung, terus cucu dari bapak, anak perempuan, ya seperti itu. Terus dan lain-lain juga. Terus yang ketiga itu yang gabungan asabah, furud dan asabah, itu ahli warisnya itu kakek, bapak, dan lain-lain. Itu. Terus di dalam warisan itu juga ada seperti persenan. Itu gimana sih kita itu bisa membedakan persenannya? Jadi masalah persenan itu masuk ke ashabul gitu. Kenapa kok bisa ke ashabul? Kita flashback lagi nih ke tadi yang masalah al-fardul muqaddarah. Al-fardul muqaddarah itu kan dia udah ditentukan lah, sedangkan persenan kan sebenarnya kan harus ditentukan gitu kan, ya enggak. Jadi gini, kalau sudah ditentukan itu kan kayak kita udah tahu porsinya, itu kayak 1/3, 1/4 atau 1/8, 2/3, itu kan udah tahu porsinya, berarti 2/3. Sedangkan yang ashabul itu kan kita nggak tahu porsinya, maka mereka itu memberikan persenan gitu agar kita tidak melebih-lebihkan atau juga mengurang-urangkan. Jadi adanya namanya persenan itu. Terus masalah tentang masalah penghalang ahli waris. Kenapa harus ada penghalang ahli waris gitu? Kenapa nggak semuanya itu berhak mendapatkan warisan gitu? Tidak semuanya sayang. Jadi gini, ahli waris itu pasti ada, bukan penghalang. Lebih tepatnya itu seperti kita tuh belum layak untuk mendapatkan warisan itu karena masih ada atasannya lagi. Jadi sistem Islam itu kayak apa ya? Sistem Islam itu bukan ribet sih, tapi lebih tepatnya itu beraturan. Jadi kita diatur agar kita tidak mendahului. Lah, begitu. Jadi kita biarkan yang tinggi dulu yang mendapatkan. Kalau semuanya, jadi yang tinggi itu penghalang kita seperti ini. Tadi ini kan masalah kayak ahli waris tuh
anak itu tidak bisa mendapatkan karena kakek. Ya, jadi kakek dulu lah yang didahulukan. Soalnya kan apa ya? Dia lebih tertinggi daripada kita. Anggapan kalau semuanya kita itu memiliki ilmu, lebih banyak kan ilmunya kakek daripada kita sendiri. Gitu. Jadinya dia lebih dahulukan daripada kita. Ya, sebagai manusia, apalagi sebagai Islam, ya kita harus bersabar untuk mendapatkan warisan. Ya, begitu memang. Ini lagi perbedaan mahjub dengan mahram. Mahjub itu penghalang. Jadi yang tadi itu mahjub. Kalau mahjub itu dia itu ahli waris yang tidak bisa mendapatkan warisannya karena ada ahli waris yang tertinggi. Seperti cucu tidak mendapatkan warisannya karena ada anak laki-laki. Seperti anak laki-laki tidak bisa mendapatkan warisannya karena ada kakek, kayak gitu. Paham? Terus itu ya mahram. Jadi ini kebalikannya, tapi lebih tepatnya itu seperti kayak gini. Ahli waris itu tidak bisa mendapatkan warisannya karena dia itu memiliki catatan hukum. Kecacatan hukum kayak gimana ya? Dia itu jadi catatan hukum itu maksudnya itu kayak dia itu anggap kak jam sekarang itu punya apa ya, catatan kriminal gitu. Jadi itu bisa menunda atau bisa membatalkan hak untuk memiliki warisan gitu. Paham kan? Nah, jadi itu saja. Jadi saya sudah menjelaskan pembagian-pembagiannya yang teman saya juga jelaskan, dan juga saya jelaskan tentang masalah ahli waris. Yang pertama itu dari pembagian warisan kepada anak laki-laki dari bapak, sampai juga perbedaan-perbedaan yang ada, dan itu apa namanya, insya Allah itu sudah cukup untuk saya jelaskan. Jadi kesimpulannya, untuk masalah warisan itu jangan kalian perebutkan. Kalian pasti memiliki haknya. Kalian pasti memiliki, pada suatu saat nanti kalian pasti akan memiliki haknya. Jadi walaupun itu entah warisan itu seperti apa, sebesar apa, sebanyak apa, itu sudah ditentukan. Itu sudah ditentukan. Jadi kalian tuh gak usah banyak iri dengki dengan masalah wasiat, sampai kadang pertengkaran darah atau pertempuran darah sesama darah. Itu hal yang konyol gitu. Jadi kalau kalian emang dapat warisan, kalau kalian emang ada di posisi untuk mendapatkan warisan dan layak untuk mendapatkan warisan, itu udah gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi kalian tuh harus bersabar. Insya Allah kalian pasti mendapatkan warisan gitu, nggak mungkin nggak gitu. Udah dijelaskan tadi kan, kayak masalah anak laki-laki itu mendapatkan warisan sekian, anak perempuan itu mendapatkan warisan sekian. Jadi nggak usah sampai iri dengki, karena itu sudah porsinya dan itu sudah diterapkan di dalam fikih dan juga di dalam Al-Quran gitu. Paham kan? Ya udah. Terakhir, don't forget to subscribe this channel and don't forget to like, comment, because I need your comment. Jadi saya butuh komen kalian, saya butuh penjelasan kalian. Mungkin saja dari kata-kata saya dan kata-kata teman saya itu ada yang salah dan kurang berkenan, kalian bisa betulkan. Terus jangan lupa di-share kalau ini emang manfaat, dan mungkin saja suatu saat teman kalian atau kerabat kalian itu merebutkan warisan atau memperbingungkan warisan, kalian bisa share ini. Oke? Thank you. Stay tuned in my YouTube. Bye. See you. My life, I know my life ain't perfect.